Halo semua, perkenalkan nama saya Saronitema Nugraha Reva dengan NIM 212117071. Di video kali ini untuk memenuhi mata kuliah praktikum aplikasi SPSS. Materi kita yang akan pelajari pada hari ini ialah mengenai analisis regresi. Yang kita akan pelajari pada hari ini adalah mengenai regresi linear sederhana. Regresi linear sederhana adalah regresi yang hanya melibatkan satu variabel bebas dan representasi data berpasangan membentuk garis lurus atau linear. Persamaan garis regresi linear sederhana ditentukan dengan rumus Y sama dengan A ditambah BX. Nah, analisis regresi ini merupakan statistika non-parametrik. Nah, sekarang kita akan masuk pada contoh soal. Seorang peneliti ingin meneliti pengaruh gaya mengajar guru terhadap hasil belajar siswa SMK Negeri 1 Dharma Caraka Gunung Sitoli Selatan. Dari penelitian tersebut diperoleh data seperti pada tabel di samping, di mana kita akan mendapatkan gaya mengajar guru dan hasil belajar dari siswa. Nah, sebelum itu kita akan menguji kenormalan data. Untuk memenuhi analisis regresi, maka data tersebut harus berdistribusi tidak normal. Nah, sebelumnya kita telah mempelajari mengenai kenormalan data. Dan berdasarkan dari hasil yang kita peroleh bahwa data tersebut tidak normal. Kenapa tidak normal? Karena berada di bawah 0,05. Jika berada di bawah 0,05, maka data tersebut tidak normal. Dan data tersebut bisa kita uji regresi karena data tersebut tidak normal. Nah, berdasarkan data tersebut, kita akan menentukan dua pernyataan. Yang pertama, tentukan persamaan garis regresi. Dan yang kedua, apakah ada pengaruh gaya mengajar guru terhadap hasil belajar siswa? Dan kita akan melakukan pengujian hipotesis dengan tara signifikan 5%. Nah, penyelesaian analisis regresi dengan menggunakan aplikasi SPSS dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, kita akan membuka aplikasi SPSS. Lalu yang kedua, variable view. Kita akan membuat name-nya X dan Y. Lalu pada X kita akan mengetik gaya mengajar guru, dan untuk Y kita akan memberikan hasil belajar siswa. Lalu setelah itu kita masuk pada data view dan kita akan menginput data. Nah, setelah kita input data, maka langkah selanjutnya yang kita ketik adalah analyze, lalu regression, lalu linear, lalu pada kolom dependent kita masukkan guru mengajar, dan pada kolom blok 1 of 1 kita akan masukkan hasil belajar dan kita akan mengklik OK. Nah, untuk mengetahui langkah-langkahnya pada aplikasi langsung, simak video berikut ini sampai habis ya. Nah, sekarang kita akan melanjutkannya. Nah, pertama-tama kita akan membuka aplikasi SPSS 27. Kita akan menunggu sebentar. Nah, kalau sudah, kita akan masuk pada variable view. Nah, pada kolom name yang pertama kita berikan X, lalu pada kolom Y name kedua kita akan berikan Y. Lalu pada label pada kolom X kita akan berikan nama yaitu gaya mengajar guru. Gaya mengajar guru. Dan pada kedua ialah hasil belajar siswa. Nah, setelah itu kita akan masuk pada data view. Lalu kita akan menginput datanya pada kolom X dan kolom Y. Nah, di sini telah saya berikan pada Word, maka saya tinggal akan memindahkannya. Data yang tadi kita akan pindahkan ke SPSS.
Nah, kita akan berikan desimalnya menjadi 0 untuk mempermudah nanti. Nah, langkah selanjutnya yang kita akan lakukan ialah kita klik Analyze, lalu kita ketik Regression, lalu Linear. Nah, pada gaya mengajar guru, kita berikan dia pada Dependent. Dan hasil belajar siswa kita berikan pada kolom Independent. Nah, setelah itu kita akan klik OK. Nah, didapatkan hasil seperti di bawah ini, seperti yang ada di aplikasi SPSS. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai soal pertama dan soal kedua. Untuk menjawabnya, tetap simak video berikut ini ya. Nah, setelah kita tadi mengolah data pada aplikasi SPSS dan kita telah mendapatkan kesimpulan atau kita telah mendapatkan hasil dari pengolahan analisis regresi. Yang kita dapatkan pada pengolahan data pada analisis regresi ini ialah model summary, ANOVA, dan coefficients. Tapi sekarang kita akan lebih berfokus pada coefficients karena kita menguji regresi sederhana. Jadi kita akan hanya menggunakan coefficients. Nah, pada soal pertama kita akan menentukan berapakah persamaan garis regresi. Perlu kita ketahui bahwa garis regresi persamaannya yaitu adalah Y sama dengan A ditambah dengan BX. Nah, untuk mengetahui manakah yang A dan mana yang B, yang A-nya ialah konstan A, yaitu adalah 0,230, dan hasil belajar siswa adalah B, yaitu adalah 0,962. Maka persamaan regresinya yaitu adalah Y sama dengan 0,230 ditambah dengan 0,962 kali X. Nah, persamaan regresinya tadi adalah 0,230 ditambah 0,962X. Maka kita akan misalkan X adalah 18. Maka 0,230 ditambah 0,962 dikalikan dengan 18. Maka hasil dari 0,962 dikalikan 18 adalah 17,316. Maka Y sama dengan 0,230 ditambah 17,316. Maka hasilnya adalah 17,546. Nah, pertanyaan bagian B. Apakah ada pengaruh gaya mengajar guru terhadap hasil belajar siswa? Kita akan melakukan pengujian hipotesis pada taraf signifikan 5%. Pertama, kita akan merumuskan HO dan HA. HO adalah tidak ada pengaruh gaya mengajar guru terhadap hasil belajar siswa, dan HA-nya adalah ada pengaruh gaya mengajar guru terhadap hasil belajar siswa. Nah, kita perlu ketahui bahwa ketika nilai signifikan lebih besar daripada 0,05, maka kita akan menerima HO dan tolak HA. Dan ketika nilai signifikan lebih kecil daripada 0,05, maka tolak HO dan terima HA. Nah, berdasarkan data yang kita telah peroleh bahwa nilai signifikannya adalah kurang dari 0,05, yaitu adalah kurang dari 0,01. Ini kurang dari
0,01. Maka nilai signifikannya adalah 0,01. Nah, karena nilai signifikan kurang dari 0,05, maka tolak HO dan terima HA. Jadi, berdasarkan data tersebut, kita akan memberikan kesimpulan bahwa ada pengaruh gaya mengajar guru terhadap hasil belajar siswa diterima pada taraf signifikan 5%. Nah, cukup sekian penjelasan saya mengenai analisis regresi. Mohon maaf jika ada kesalahan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Ya aho.